warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Ibu ya di semester 2. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi. Baik, apa itu limit? Limit fungsi itu kalau diartikan itu mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Biasanya kalian mendengar istilah limit itu di mana? Misal pergi ke mall, itu ada produk baju gitu ya, ditempel di atasnya limited edition. Itu artinya terbatas, ya kan, mendekati hampir atau mendekati habis, makanya harus buruan membelinya. Nah, itu kalau secara umum. Nah, kalau dalam matematika itu adalah apa? Nah, ini dia pengertian dalam matematika. Suatu limit fx dikatakan mendekati a, maka ditulis fx mendekati a sebagai suatu limit. Bila x mendekati a, maka dinotasikan penulisannya adalah lim fx, x mendekati a sama dengan a. Nah, langkah-langkah mengerjakan limit fungsi, ya. Pertama, dengan cara substitusi langsung. Kedua, faktorisasi. Ketiga, mengalihkan dengan bilangan sekawan. Dan yang keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Langkah-langkah ini digunakan supaya apa? Supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Bentuk tak tentu itu adalah bentuk yang menghasilkan nilai tak hingga. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana cara menghitung limit ya. Baik, di sini ada beberapa teoremanya dulu sebelum kita menghitung. Yang pertama, bila diketahui limit fx, x mendekati a, itu hasilnya adalah a. Ya. Dan limit gx sama x-nya mendekati a, itu hasilnya b. Jadi x-nya sama-sama mendekati a, tapi fungsinya berbeda. Yang satu fx, yang satu gx. Maka menghasilkan hasil yang berbeda pula. Yang pertama menghasilkan a, yang kedua menghasilkan B. A sama B ini nilai ya nantinya ya. Maka berbunyi teorema limit X mendekati A untuk K kali Fx itu bisa dikerjakan K-nya itu adalah skalar. Jadi diletak di depan baru kali limit Fx X mendekati A. Sehingga karena limit fx x mendekati a hasilnya adalah a, maka k kali a. Yang kedua, jika ada limit fx, ini ada boleh ditambah, boleh dikurang ya. Dengan gx, x-nya mendekati a, itu bisa dikerjakan dengan memecah atau memisah. Limit fx x mendekati a ditambah atau dikurang limit gx x mendekati a. Sehingga limit fx x mendekati a itu hasilnya a, plus minus limit gx x mendekati a itu hasilnya adalah b. Yang ketiga, kalau ada perkalian, ya, maka dia dikerjakan sendiri-sendiri. Limit fx x mendekati a dikali limit gx x mendekati a, maka hasilnya a kali b. Dan yang keempat, pembagiannya berarti sama. Limit fx dibagi limit gx. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang kelima, kalau ada bentuk pangkat, maka dia fx pangkat n, maka sama saja dengan limit fx ini dipangkatkan n, maka hasilnya a pangkat n. Dan yang keenam, nah ini ada akar berpangkat n, maka menjadi limit akar berpangkat n, limitnya di dalam ya.
Nah, dikerjakan dulu limitnya hasilnya A, maka akar pangkat N dari A. Oke, baik, kita mulai langsung saja ke soal latihannya. Cara menghitungnya seperti apa? Sebenarnya mudah ya, tidak seperti kalian tadi lihat rumus-rumusnya di depan tadi. Baik, yang pertama adalah soalnya, tentukan nilai dari limit 3x untuk x mendekati 2. Nah, ini ada pilihannya. Kita langsung saja kerjakan bagaimana caranya. Sebenarnya gampang ya. Nah, caranya adalah kalian tulis limit 3x x mendekati 2 itu sama dengan, kalian cukup ganti nilai x-nya ini dengan angka 2 yang di bawah. Jadi tergantung x-nya mendekati berapa. Kalau mendekati 2 maka x-nya diganti 2. Nah, gampang bukan? 3 kali 2, 6. Maka hasilnya adalah 6. Oke. Ya, nomor 2. Nilai dari limit 2x plus 4 untuk x-nya mendekati 2. Caranya adalah sama seperti tadi. Limit x mendekati 2, 2x plus 4 sama dengan x-nya kalian ganti 2. Nah, 2 kali 2 plus 4. 2 kali 2, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Hasilnya 8. Oke. Nah, yang ketiga. Nilai dari limit 6x dikurang 2x untuk x mendekati 3. 6x min 2x. Caranya adalah 6, karena x-nya mendekati 3, maka x-nya diganti 3. Nah, 6 kali 3 dikurang 2 kali 3. 6 kali 3, 18. 2 kali 3, 6. 18 dikurang 6 adalah 12. Oke. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Nah, bagaimana jika menghitung limit tapi ketemunya 0/0? Ya. Maka kita menggunakan cara memfaktorkan. Tadi kan ada 4 langkah ya. Yang pertama dengan substitusi langsung. Nah, yang kedua ini dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan itu adalah ketika ketemu bentuk hasilnya itu 0/0. Kenapa tidak boleh 0/0? Karena 0/0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, caranya adalah difaktorkan, fx-nya dibuat penfaktoran, gx-nya juga, sehingga ada unsur yang sama, x min a atas bawah sama ya, sehingga nah ini kan bisa dibagi dengan ini, habis tinggal hx per kx, sehingga kalau dimasukkan nanti tidak 0/0 lagi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nilai dari limit x mendekati 0, itu x-nya mendekati 0 ya. Jadi, kalau dimasukkan, saya tulis ya, limit x mendekati 0 untuk x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4x dibagi 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x. Ini kalau kita masukkan x-nya 0, x-nya kita ganti 0 karena ini x-nya mendekati 0 ya. 0 pangkat 4 itu 0. X pangkat 2, 0 pangkat 2 itu berarti 3 kali 0, 0 juga kan. 4 kali 0, 0 juga. Bawahnya 2x pangkat 3, x pangkat 3, 0 pangkat 3. Berarti 0 juga, min 0 kuadrat 0, min 2 kali 0, 0 juga. Maka hasilnya 0/0.
Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Hasilnya itu bentuk tak tentu. Maka tidak boleh. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan cara faktorisasi. Seperti apa faktorisasi itu? Dengan cara memfaktorkan. 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x sama dengan, nih 0 nya kita masukkan, x-nya kita keluarkan satu-satu semua. Ini kan punya x-nya kita keluarkan. Nah, bentuk faktor seperti ini. Pangkat 4 karena sudah keluar 1, maka tinggal 3. Kemudian ini tinggal 1 nggak perlu ditulis ya. 4x, x-nya sudah di luar, maka cukup ditulis 4. Nah, seperti ini. Yang bawah juga x-nya keluarkan, maka tinggal 2x kuadrat min x min 2. Nah, sehingga ini x ketemu x dibagi ya, habis. Nah, kita tinggal masukkan x-nya 0. Min 3 kali 0 juga plus 4. Yang bawah 2 kali 0 ya, min 0 min 2. Maka hasilnya 4 dibagi min 2. 0 min 0 plus 4 kan 4. 0 dikurang 0 min 2 berarti min 2. Hasilnya adalah min 2. Ketemu ya. Nah, seperti itu. Faktorkan lagi. Nah, sekarang kalau limit x mendekati 0 untuk x kuadrat min x. Nah, coba ini kita kerjakan. X mendekati 0, x kuadrat min x kuadrat plus 2x. Kita masukkan x-nya 0, kita ganti 0 ya, x-nya 0 kuadrat min 0, 0 kuadrat plus 2 kali 0, 0 ya, atas 0 bawah 0. Nah, ini tidak boleh. Hasilnya bentuk tak tentu, maka harus kita faktorkan. Caranya adalah kita faktorkan, keluarkan x-nya menjadi x min 1, karena ini x, udah ada x di luar, maka tinggal 1, x plus 2. Nah, sini x dibagi x habis, maka tinggal limit dari x min 1, x plus 2. X-nya diganti 0, yang bawah 0 plus 2. 0 dikurang 1, min 1, 0 plus 2, 2. Maka hasilnya min 1 per 2 atau min setengah. Oke. Nah, sekarang kalau ketemu limit, tapi dia hasilnya tak hingga per tak hingga. Nah, ini juga harus dirubah bentuknya apa? Ini tak boleh ya. Nah, ternyata ada rumus cepatnya. Saya langsung beri aturannya saja. Aturannya seperti apa? Jadi, kalau ketemu limit seperti ini, ada pangkat, kemudian bawahnya juga ada bentuk polinomial ya, menghasilkan R, di mana R-nya itu tak hingga per tak hingga. Kemudian di sini X-nya juga mendekati tak hingga. Maka caranya adalah kalian lihat pangkatnya. Jika N, pangkat yang fungsi atas ini, kurang dari M, lebih kecil dari M,
Jadi lebih kecil dari M ya. Ini kecil, ini besar nilainya, angkanya ya. Pangkat tertinggi yang atas itu lebih kecil dari pangkat tertinggi. Kalian lihat pangkat tertingginya ya. N sama M itu pangkat tertinggi. Maka hasilnya adalah 0. Itu kalau pangkat tertinggi yang atas lebih kecil dari pangkat tertinggi yang bawah. Yang kedua, jika N nilainya sama dengan M, maka hasilnya adalah nih, koefisien A ini dibagi dengan koefisien P. Yang ketiga, jika N lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga. Nah, itu ada ketentuan untuk mengerjakan soal yang tak hingga. Nah, seperti apa contohnya? Misal nih, tentukan limit dari X tak hingga dengan 4x kuadrat plus 3x min 6, 2x kuadrat min 8x min 1. Nah, karena ini x-nya mendekati tak hingga, kalian langsung saja lihat pangkatnya. Ini 2, pangkat tertingginya 2 ya maksud saya. Yang bawah pangkat tertingginya juga 2. Sama ya? Nah, kalau sama, tadi aturannya apa? Maka koefisiennya kita tinggal, maka hasilnya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, gampang bukan? Gampang. Kemudian lagi, limit dari, nah, X mendekati tak hingga lagi. Kalian lihat pangkatnya, yang atas ini pangkat tertingginya berapa? 2. Yang bawah pangkat tertingginya 4. Lebih besar yang bawah, maka hasilnya apa? Tak hingga. Oke. Hasilnya 0 ya, karena bawah lebih besar. Hasilnya sama dengan 0. Lihat di aturan yang atas tadi ya. Yang bawah lebih besar, maka hasilnya 0. Itu. Nah, satu lagi. Ini pangkat yang atas 2. Pangkat yang bawah tertingginya pangkatnya 2. Sama ya. Maka hasilnya adalah, cara mengerjakannya 2/4. Koefisien yang pangkat tertinggi ya disederhanakan menjadi setengah karena pangkat tertingginya sama atas bawah. Oke. Kemudian kalau ketemu bentuk, nah bentuk akar seperti ini untuk X mendekati tak hingga, itu ada aturan cepatnya juga supaya kalian tak perlu lagi menghitung. Yang pertama, jika A-nya ini lebih besar dari P, maka hasilnya, R itu hasilnya adalah tak hingga. Kemudian kalau A nilainya sama dengan P, maka hasilnya 0. Kemudian kalau A-nya kurang dari P atau lebih besar dari P ya, maka R-nya adalah, atau hasilnya adalah min tak hingga. Nah, sekarang bentuk masih sama seperti tadi, tapi ini bentuk kuadrat. Kalau tadi fungsinya linear ya, kalau ini kuadrat. Nah, kuadrat semua. Ada cara cepatnya juga. Yang pertama, jika A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Kemudian jika A sama dengan P, maka hasilnya, ada rumus cepatnya ya, R itu hasil B dikurang Q dibagi 2 akar A. Kemudian yang ketiga, jika A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat min 2X plus 6 min 4X kuadrat plus 2X min 1. Nah, ini bentuk kuadrat ya, dengan apa? Koefisien depannya ini sama. Maka dia berlaku rumus B min Q per 2A. B-nya berapa? B-nya ini min 2. Q-nya 2, maka min 2 akar A. A-nya berapa? 4.
min 2, min 2, min 4, 2 kali akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2, maka hasilnya sama dengan min 4 per 4, 4 min 1. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Ada 5 soal. Ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.